Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik, selamat malam juga. Jumpa lagi dengan Kang Aif. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana merubah pecahan biasa ke persen atau sebaliknya gitu ya. Ini materi kelas 7 SMP gitu deh ya. Oke, langsung saja kita ke intinya. Nah, gitu. Oke. Sebelumnya kita coba bahas dulu tentang persen ke biasa dulu deh ya. Nah, jadi yang pertama kita akan mencoba belajar bagaimana merubah pecahan persen. Nah, persen ini gitu ya, menuju pecahan biasa. Nah, biasa. Nah, biasa nanti bisa pecahan campuran seperti itu deh ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan dulu deh, persen itu artinya apa? Per 100. Nah, gitu ya. Jadi persen itu per 100 ya. Penyebutnya harus 100, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Persen itu penyebutnya harus 100. Oke, langsung ke contoh saja. Example. Nah, persen ke biasa. Gitu deh ya. Taruhlah misalkan deh. Nah, saya punya 4%. Nah, 4%. Nah, ini 4% ya. Persen itu simbolnya seperti ini. Persen per 100. Nah, jadi ini kalau dirubah menjadi pecahan biasa, ya sudah, tulis saja menjadi 4 per 100. Nah, gitu kan ya. Nah, 4 per 100 karena dia masih bisa disederhanakan, ya sederhanakan aja. Nah, dibagi dengan angka yang sama seperti itu. Ayo 4 dan 100 dibagi dengan angka yang sama sampai tidak bisa dibagi-bagi lagi seperti itu ya. 4 ini bisa dibagi 2, 100 juga bisa dibagi 2. Ini saya bagi 2. Lah, berapa dek? 2. Nah, ini saya bagi 2 berapa? Iya, pinter, 50. Nah, seperti itu dek ya. Oh, ini masih bisa langsung bisa dibagi 2 lagi. Nah, ini menjadi 2 per 50. Nah, seperti itu dek ya. Lah, ternyata ini masih bisa disederhanakan lagi dek. Nah, ini saya bagi 2. Nah, saya bagi 2. Ya, saya bagi 2. 1, saya bagi 2 berapa? 25. Jadi pecahan biasanya adalah 1 per 25. Atau nanti adik-adik juga bisa langsung ini, saya bagi 4 1, saya bagi 4 25. Gitu juga enggak apa-apa. Ya, mudah sekali deh, bisa dimengerti deh. Bisa. Lah, contoh lagi. Misalkan saya punya 12%. Nah, seperti itu deh. Nah, ya sudah, sama saja. 12% itu artinya 12 per 100. Nah, tinggal nyatakan saja dalam bentuk paling sederhana. Nah, 12 dan 100. Nah, itu dibagi berapa? Pinter. Ini saya bagi berapa ya? 4. Nah, bagi 4 berapa? 3. Saya bagi 4 berapa ini? 25. Jadi 12%. Nah, itu kalau dinyatakan pecahan biasa adalah 3 per 25. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti dek? Bisa. Nah, satu lagi, contoh lagi. Misalkan gini dek. Bagaimana kalau 110%? Nah, 110%. Nah, sama. Nah, ini tulis saja 110 per 100. Nah, sederhanakan ya. Coret apanya dek? Coret nolnya, jeret. Nah, seperti itu. Ini ternyata menjadi 11 per 10. Nah, 11 per 10 itu karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Ternyata ini disederhanakan lagi ke dalam bentuk pecahan apa? Campuran. Nah, kenapa? Karena yang atas lebih besar daripada yang bawah. Nah, bagaimana caranya? Ini 10. 10 kali berapa? Mendekati 11. 10 kali berapa? Paling mendekati 11. Nah, kali 1. Kalau kali 2 kan kelebihan. Nah, 10 kali 1 berapa? 10. Biar menjadi 11 tambah berapa? 1. Seperti itu. Bisa dimengerti dek? Bisa. Nah, sekarang kalau gini coba. Nah, bagaimana kalau, nah ini ada
13/3%. Nah, adik-adik disuruh menyatakan dalam pecahan biasa. Nah, seperti itu. Nah, 13/3%. Caranya bagaimana, Dik? Caranya sama. Nah, ini 13. Nah, ada 13/3 kan? 13/3%. Berarti 13/3/100. Nah, gitu deh ya. Nah, cuma masalahnya, Dik. Masalahnya ini pecahan apa? Campuran. Nah, karena ini pecahan campuran, rubahlah yang atas pembilangnya ini menjadi pecahan biasa. Nah, masih ingat cara merubah menjadi pecahan biasa? Iya, ingat. Ya, ini berarti ini kali ini, gitu ya. 3 kali 13 berapa? 39. 39 tambah 1, 40. Jadi ini pecahan biasanya adalah 40/3, gitu ya. Jadi dapatnya 40 dari mana? 3 kali 13 tambah 1. Ya, 3 kali 13, 39 tambah 1, 40. 40/3. Nah, ini yang 13/3-nya. Jadi ini per lagi berapa? Per lagi 100. Nah, seperti itu. Lah kalau seperti ini bagaimana? Nah, caranya gini deh. Caranya, karena ini pecahan, ya, ini pecahan biasa per ini 100. Caranya kan ini. Nah, jadi kalau saya tulis ini artinya ini, nah ini per ini. Nah, gitu kan ya. Caranya gini, hilangkan penyebutnya yang atas ini. Kali berapa? Kali 3 ya. Karena yang atas kali 3, yang bawah juga dikali 3. Nah, gitu deh ya. Maka ini nanti, nah ini saya kalikan 3. Ya, yang bawah ini seharusnya juga harus dikali 3. Gitu ya. Jadi ini yang atas ini kali 3, yang bawah juga harus dikali 3. Nah, gitu kan ya. Kan 3/3 nanti kan 1, tidak rubah nilainya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan angka 3-nya ini, Dek. Nah, gitu kan ya. Nah, selanjutnya, Dek. Nah, selanjutnya ternyata, nah kan ini kalau 40/3 dikali 3 kan tinggal nyerut aja ini. Nah, coret habis ini 1. Nah, maka yang atas tinggal berapa? Tinggal 40. Gitu kan. Yang bawah 100 kali 3 berapa? Iya, 300. Ya, mudah sekali ini. Nah, tinggal menyederhanakannya. Nah, ini saya coret. Apanya yang dicoret? Nolnya. Nah, ini saya coret. 4/30. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Saya bagi 2. Saya bagi 2 berapa ini? 15. Seperti itu. Ya. Nah, maka pecahan biasanya adalah 2/15. Mudah sekali ya. Itu merubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Nah, ini pecahan biasa, ini pecahan campuran, ini biasanya ini. Nah, gitu deh ya. Ini juga pecahan biasa. Nah, yang berikutnya deh, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke persen? Nah, gitu deh ya. Ini tek. Iya, lah, biasa. Nah, ya, biasa. Berikutnya coba ini biasa. Biasa. Pecahan biasa menuju apa, Dik? Persen. Persen. Nah, langsung eksempli. Nah, langsung eksempli. Nah, taruhlah misalkan saya punya berapa ya enaknya? 2/5 lah. 2/5. Nah, ini dirubah menjadi pecahan persen. Ingat, persen itu adalah penyebutnya harus 100. Nah, gitu deh ya. Caranya ini mudah sekali. Biar jadi penyebutnya, kuncinya buatlah menjadi 100. Nah, ya kan? Ya. Jadi penyebutnya karena persen itu per 100, penyebutnya jadikan 100. Ya kan? Bukan 5-nya ini bisa kan? Ya, 5 ya dirubah menjadi 100 kan bisa. 5 menjadi 100. Nah, jadi saya ulang lagi, penyebutnya harus dirubah menjadi 100 karena persen. 5
biar menjadi 100. Ini dikali berapa, Dek? Iya, pintar, dikali 20. Maka yang atas juga harus dikali 20. Nah, ini juga harus dikali 20, seperti itu. Nah, gitu ya. Ya, kan 5 kali 20 100, 2 kali 20 berapa? 40. Gitu ya. Makanya ini menjadi 40%. Nah, mudah sekali kan ya? Mudah. Atau. Nah, ini ada ataunya, Dek. Lah, atau. Nah, adik-adik juga bisa seperti ini, pakai cara ini juga boleh. 2/5. Ya, gitu ya. Kalau dirubah menjadi persen, caranya ini ya. Kalikan saja 2/5 ini dengan apa? Dengan 100%. Nah, langsung dikali dengan 100%. Gitu kan ya. Ya, ini saya coret 5-nya. Nah, saya bagi 5 1, saya bagi 5 berapa, Dek? 20. 2 ini kalikan 20. 2 kali 20 berapa? 40. Nah, jadi ini menjadi 40%. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, gitu ya. Boleh pakai cara ini, boleh pakai cara ini. Terserah, suka-suka. Nah, gitu. Contoh lagi. Misalkan saya punya berapa ya? 2/15 saja lah. 2/15. Nah, seperti ini, Dek. Nah, ini kan ya. Nah, 15 ini kalau saya jadikan 100 kan kesulitan. Ya kan? Makanya enaknya 15 ini langsung saja gunakan cara yang ini. Nah, seperti itu, Dek ya. Nah, maka ini nanti langsung menjadi kan 15 menjadi 100 kan kesulitan. 15 kali 5 jadi 75. Ya, nah, jadi langsung saya gunakan cara yang ini. Maka nanti menjadi 2/15 dikali 100%. Nah, seperti itu, Dek. Nah, gitu ya. Nah, terus ini bagaimana lanjutnya? Nah, ini 15 dan 100. Saya bagi 5. Nah, berapa? 3. Saya bagi 5. Berapa, Dek, ini? Dibagi 5. Pinter, 20. 20 ini. Ya, 20. Nah, 20. 2 kali 20 itu berapa? 40. Maka ini nanti menjadi 40. 2 kali 20, 40/3. Ya. 40/3 apa? Persen. Nah, sudah selesai. Nah, tapi ini karena pembilang lebih besar daripada penyebut, ternyata ini masih bisa dijadikan dalam bentuk pecahan yang ininya saja lah ya. Nah, maka ini boleh juga ditulis gini, Dek. Nah, ini 3 ya. 3 kali berapa? Mendekati 40. Tidak boleh lebih, gitu ya. Berapa? Iya, pintar, 13. Nah, kan 3 kali 13 itu 39. 39 biar menjadi 40 tambah berapa? 1. Nah, jadi 40/3% boleh juga ditulis 13/3%, seperti itu. Bisa dimengerti, Dek? Bisa, gitu ya. Nah, misalkan gini, contoh lagi terakhir. Nah, ini terakhir. Taruhlah misalkan saya punya 275%. Ya, kok 275%? Sorry, salah. Nah, ini persen biasa ke persen. Misalkan saya punya gini, Dek. 3/4. Ini pengen dirubah menjadi pecahan persen. Nah, caranya bagaimana, Dek, ini, Dek? Nah, ya. Caranya, Dek, kalau menyupai seperti ini, Dek. Nah, makanya ini rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, gitu ya. Nah, ingat cara merubahnya. 4 kali 2 itu 8. Ya, 8 tambah 3. 8 tambah 3 berapa? 11. Nah, gitu ya. 11/4 kan ini kan ya. 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11. Nah, sudah. Kalau ini pengen dirubah menjadi persen, boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini saya gunakan cara langsung ini aja. Nah, jadi ini sama dengan boleh juga menjadi 11/4 dikali 100%.
Itu mudah sekali. Nah, ini saya bagi 4, 1, saya bagi 4 berapa? 25. 11 kali 25. Nah, 11 dikali 25. Nah, 25 kali 11. Nah, gitu deh ya. Nah, 1 kali 5, 5. Terus ini adalah 252. Jadi 275. Nah, jadi persennya adalah berapa ini? 275%. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti. Nah, itu ada aja ya. Nah, yang ini deh. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Tek, tek, tek. Nah, ini. Nah, ini adalah untuk latihan mandiri. Latihan mandiri seperti itu, gitu ya. Semoga bisa dimengerti, semoga ada manfaatnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.